Meskipun masa kampanye masih panjang atau masih lama pemirsa, tapi panasnya sudah berasa dengan sekarang. Tadi saya sempat berbincang dengan narasumber, apanya yang kompak, memang ada kekompakan dari kubu Anies dan juga Caimin, juga Ganjar Mahfud MD. Kalau bisa kita katakan, kedua kubu ini sama-sama mengkritik pemerintahan saat ini, khususnya ditujukan untuk Presiden Joko Widodo. Ini menjadi hal yang mungkin membuat masyarakat bingung. Bukankah Pak Jokowi tidak nyapres lagi? Kenapa serangan ditujukan kepada Pak Jokowi? Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Pengamat politik kita Mas Adi Pray sudah bersama dengan saya di Studio TV One. Assalamualaikum Mas Adi Pray. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Caca. Baik, Mas Mustafa Nahra ini juga saat ini bersama dengan saya dari tim pemenangan Amin, Anies dan juga Caimin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga sudah melihat mulai dari Bang Andreas Parera, bahkan juga Mas Ahmad Gojali, Bang Ahmad Gojali Harahap, orang Batak panggil Mas. Bang Ahmad Gojali Harahap, TKN dari Prabowo Gibran. Selamat malam Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Selamat malam, Waalaikumsalam. Oke, mungkin yang terbaru adalah kritik yang ditujukan dari Anies Baswedan untuk IKN. Mungkin saya ingin ke Mas Nahra terlebih dahulu. Kenapa tidak mengkritik paslon yang saat ini fix akan berkontestasi di 2024. Kenapa sekarang arahnya kepada Pak Jokowi? Baik, pada prinsipnya Amin itu tidak ingin melakukan serangan-serangan. Karena ini demi pemilu yang damai, pemilu yang lancar, pemilu yang adil, dan menghindari seminimal mungkin, menghindari adanya friksi-friksi, gesekan-gesekan, maka di dalam tim kami sama sekali tidak ada namanya niatnya untuk menyerang. Itu prinsipnya ya. Jadi kalau kemudian ada pertanyaan kok nggak menyerang, memang untungnya apa menyerang itu? Toh masyarakat sekarang udah pandai-pandai, masyarakat sudah cerdas-cerdas, memiliki media sosial, mereka memiliki literasi yang bagus, dan sekarang sudah terbuka media itu. Jadi Pak Anies nggak perlu melakukan serangan-serangan, Pak Muhaimin nggak perlu serangan-serangan, dan lihat Pak Anies itu tiap hari senyum, kemarin di Muhammadiyah senyum semuanya. Tapi ada kritik. Oh, kritik biasa, ya. Kritik biasa, karena dalam menghadapi program-program ya, Pak Anies itu punya 4 lajur ya. Kalau program itu baik, akan diteruskan pasti itu, tidak mungkin dihentikan. Tapi kalau program itu ada kekurangan, ya itu pasti akan dikoreksi, akan direvisi. Tapi kalau program itu kira-kira ya kurang baik, akan ada revisi total. Tapi kemudian yang keempat, tentu Pak Amin sendiri memiliki program terbaru yang itu memang murni usulan daripada Amin. Jadi nggak semuanya kemudian diserang atau dikritik, nggak buka seperti itulah. Itu kan mungkin mindset masyarakat yang inginnya itu adalah karena namanya Pilpres itu harus saling serang, nggak begitu juga sih. Oke. Kalau dari Mas Nahra di sini mengatakan tidak serang, cuman kritik-kritik biasa. Sekarang saya ke Bang Andreas Parera. Apakah mau begitu juga dikatakan Pak Ganjar tidak menyerang tapi mengkritik? Tapi yang dikritik permasalahan hukum, padahal Pak Mahfudnya cawapresnya ada di pemerintahan. Ini seperti apa? Ya pertama kalau bilang kompak, sebenarnya juga kalau kompak itu kalau ada rencana untuk kerjasama ini kan sebenarnya hanya kebetulan aja Caca, dan konteks tempatnya juga berbeda gitu ya. Satu di mana tadi Pak Anies di Jawa Tengah atau Jawa Timur. Sementara Mas Ganjar itu kalau tidak salah pada saat minggu lalu di Makassar ya. Dan itu konteksnya adalah menjawab pertanyaan dari moderator soal penilaian Mas Ganjar terhadap kasus atau penanganan hukum di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan peristiwa terakhir setelah drama yang kita semua lihat, yang kita semua tahu, yang melahirkan ya kalau Tempo bilang ada anak haram konstitusi itu yang dilakukan oleh aktornya itu pamannya. Dan itu dinilai oleh Mas Ganjar dengan nilai 5 gitu, dan itu ada dasarnya gitu, dalam arti bahwa ya setelah peristiwa itu kan juga kita tahu bagaimana pentingnya atau vitalnya MK ini sebagai the guardian of constitution ya, sebagai penjaga konstitusi, dan itu menjadi perhatian bukan hanya di dalam negeri tapi juga menjadi perhatian dari seluruh dunia, melihat bagaimana peristiwa drama yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Dan itu alasannya Mas Ganjar menyampaikan bahwa nilai 5 itu. Dan itu tentu mempunyai keterkaitan dengan pelaksanaan pemilu.
sehingga lebih baik kita menyampaikan, mengkritik bahwa jangan sampai ini terulang lagi, sehingga pelaksanaan pemilu ini bisa berjalan dengan fair, berjalan dengan imparsial, jujur. Karena juga ada indikasi-indikasi ya kecurangan-kecurangan, indikasi-indikasi intimidasi yang juga sudah terjadi gitu, sehingga ya kritik ini disampaikan untuk memperbaikan terhadap pelaksanaan dari proses pemilu yang sedang berlangsung ini. Oke, sekarang saya ke Bang Gojali. Oke lah kalau kompak masih di denial dari kedua tim ini. Tapi apa ya, berbarengan, entah itu janjian atau juga kebetulan, ini semuanya dikritik Pak Ganjar, dikritik Pak Anies, Bang Gojali. Iya, pertama kritik apapun yang dilontarkan sepanjang itu sifatnya membangun, saya kira sah-sah saja. Lalu yang kedua terkait dengan hari ini atau belakangan ini sepertinya kompak. Kalau saya lihat sih bukan kompak sebetulnya, tapi kebetulan saja. Karena saat ini kan sedang mulai berkompetisi. Jadi Pak Ganjar, Pak Anies tentu mencari celah untuk yang pertama mendapatkan simpati publik, tentu yang kedua untuk mencari sisi lemahnya pemerintahan hari ini. Tapi kalau di sisi lain, saya melihat bahwa kritik dari Mas Ganjar itu sebetulnya sama dengan meludahi wajah sendiri. Kenapa? Karena Mas Ganjar ini kan bagian yang sama dengan Pak Jokowi, yaitu sama-sama PDIP. Tapi saya kira tidak ada masalah dan itu sah-sah saja. Yang kedua, terkait dengan kritik Pak Anies, justru sebetulnya berbanding terbalik. Karena proyek IKN ini kan melalui proses panjang dan tahapannya cukup lama. Mulai dari Pak Presiden kita Soekarno, kemudian Pak Soeharto, kemudian Pak SBY, dan terakhir di 2019 kan langsung diumumkan oleh Pak Jokowi, lalu digodok di DPR dan selesai diundangkan. Setelah diundangkan artinya saya kira semua harus punya kesepahaman yang sama, harus mengikuti undang-undang yang sudah ditetapkan. Dan tentu ini kan bisa dilihat di Jakarta ini kan situasinya sudah sangat padat, kemudian lalu lintasnya udah carut marut, kemudian udaranya terkotor di dunia setelah setelah Lahore ya, Pakistan. Baik, Bang Gojali. Jadi sebetulnya aneh juga kalau itu yang dikritik gitu, udah selesai gitu. Bang Gojali, supaya ini bisa enak dialog kita ini langsung tepat sasaran, langsung sajalah Bang Andreas ditanggapi. Saya agak nggak sanggup saya mengucapkan peribahasa tadi. Ibaratnya memercik air di dulang, terpercik muka sendiri. Kenapa sekarang kemudian kader PDIP kritik pemerintahan Jokowi saat ini? Bang Andreas. Halo, saya ya? Iya. Silakan Bang Andreas. Halo? Ya, Bang Andreas, jelaskah pertanyaan saya tadi? Agak kurang jelas. Iya, Bang, tadi Bang Gojali masa justru mengkritik balik PDIP. Kenapa mengkritik pemerintahan saat ini? PDIP bagian dari pemerintahan. Ya, ini bukan soal pemerintah, ini soal negara. Mahkamah Konstitusi itu lembaga negara gitu. Dan ada intervensi di situ. Dan intervensi itu disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi gitu. Dan Pak Mahfud pun sebenarnya sudah menyampaikan itu gitu. Pada saat sebelum keputusan itu dibuat. Jadi kita bicara bukan soal pemerintah dan bukan pemerintahan atau non pemerintah, tapi kita bicara soal bagaimana memperbaiki lembaga negara yang berkaitan dengan pelaksanaan konstitusi, yang berkaitan dan akan berkaitan dengan pelaksanaan hukum di Indonesia ini. Dan di situ ya intervensi tersebut menyangkut intervensi kekuasaan.
Nah, disinilah saya kira letak persoalan dan oleh karena Mahkamah Konstitusi itu sangat strategis, sangat penting, sehingga ketika ada pertanyaan itu Mas Ganjar menyampaikan itu bahwa beranjak dari peristiwa itu dia memberikan dia sebut dengan ini jeblok, dan dia ditanya lagi gitu berapa nilainya, kalau range-nya dari 1 dari 0 sampai 10 ya nilai 5. Ya, itu dulu. Ini bukan persoalan pemerintah dan non pemerintah, tapi bagaimana kita menjaga lembaga negara yang diintervensi. Dan kita semua sudah tahu bagaimana proses ini terjadi. Di sana ada paman yang kemudian juga dipecat gitu. Artinya memperoleh hukuman pelanggaran kode etik gitu. Ya, ditahan dulu, Bang Andreas, ditahan dulu. Iya, sekarang saya ingin ke Mas Mustafa Nara. Pak Anies kritik pemerintahan saat ini mau cari simpati, cari titik lemah pemerintahan atau bagaimana? Itu dikatakan Bang Gojali. Dalam teori politik itu biasa ya, secara umum ya, namanya partai politik mencari simpati itu biasa. Tapi Pak Anies memang begitu sejak dulu. Artinya ya Pak Anies dirinya seperti itu, nggak berubah. Jadi kalau orang mengatakan nyari simpati, ya masa-masa tahun politik biasa aja seperti itu, tapi Pak Anies nggak berubah ya seperti itu sejak dulu. Apalagi Cak Imin ya suka guyon, suka apa. Mengkritik adalah hal biasa untuk melatih otak, untuk berakal sehat dalam situasi apapun, termasuk terhadap program-program pemerintah. Nggak ada istilahnya nyari simpati apa. Saya yakin rakyat sudah tahu lah, misalkan dalam berbagai acara. Tanpa begitu pun Pak Anies sudah banyak fansnya yang berangkat, yang jalan, kemudian yang berangkat untuk mendengarkan orasi Pak Anies. Jadi tanpa mencari simpati sekalipun, masyarakat sudah tahu masa terbesar siapa sih yang hadir ketika mereka ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi tidak perlu lagi seperti itu. Memang itulah kebiasaan beliau ya. Memang sikapnya seperti itu, sopan, santun, banyak senyum, ramah, dan seterusnya. Memang itulah ciri khas beliau. Nggak usah pencitraan. Baik, nanti saat lagi saya akan tanya kepada Mas Adi Pray. Sekiranya kalau kubu atau tim yang tidak mau dikritik era pemerintahan saat ini berimplikasi pada suara, tidak mungkin jadi tidak simpati masyarakat. Sementara yang mengkritik, yakin kemudian jadi malah dipilih gara-gara kritik pemerintah saat ini. Sesaat lagi. Ya, sekarang mungkin saya minta kepada Mas Adi Pray, bagaimana menganalisis kritik-kritik yang ada akhir-akhir ini? Baik tidak, wajar tidak, dan sumbangsinya kepada suara simpati atau mungkin tidak simpati ada tidak sih? Saya ingin komentar 3 hal, Ca. Pertama, kenapa ada kesan bahwa Ganjar dan Anies ini serempak ya dan kompak mengkritik Jokowi. Pertama, ini ada sesuatu yang substantif. Bahwa yang dikritik Ganjar sebenarnya soal hukum yang dikasih nilai 5 itu terkait dengan putusan MK dan MK-MK. Itu clear kan dan fix. Nah yang kedua, sejak awal memang Anies Baswedan itu mengkritik soal IKN dan bagaimana prospek demokrasi di Indonesia yang misalnya dalam banyak hal Anies menyoroti tentang kebebasan berekspresi dan seterusnya. Ini penting disampaikan. Jadi siapapun yang menjadi calon presiden, hal-hal yang dianggap substantif bagi pembangunan demokrasi, saya kira itu harus disampaikan. Yang kedua, memang kita tidak bisa menutup mata. Ini kan semacam penegas sebagai upaya untuk mendapatkan respon positif, terutama di kalangan pemilih kelas menengah atas yang kecewa dengan kebijakan Jokowi. Terutama misalnya demokrasi kita yang memang indeksnya itu menurun kan dari tahun ke tahun. Yang kedua soal IKN kan dalam banyak hal memang dikritik oleh publik, termasuk misalnya soal bagaimana potret hukum, terutama setelah MK-MK memutuskan soal syarat capres dan cawapres. Ini kan konsumsi kelas menengah ke atas yang sepertinya ingin disasar betul baik oleh Ganjar ataupun Anies. Tapi yang ketiga sebenarnya satu hal, ini adalah sebagai penegas sebenarnya bahwa Ganjar, bahwa Anies adalah mereka yang di 2024 berhadapan-hadapan dengan calon yang direstui oleh Pak Jokowi, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ini yang saya sebut 3 aras yang paling mungkin kita bisa sampaikan kepada publik. Kenapa Ganjar dan Anies secara terbuka, secara eksplisit mengkritik hal-hal yang selama ini menjadi kebijakan tidak populis Jokowi. Kenapa sih Jokowi yang dikritik? Kenapa tidak Prabowo dan Gibran langsung? Publik tahu ada faedah elektoral yang signifikan yang bisa didapatkan oleh Prabowo dan Gibran, efek dukungan Jokowi yang secara terang benderang hari ini hanya mengarah kepada Prabowo Subianto dan Gibran dan tidak kepada yang lain. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk mengerem supaya laju elektabilitasnya Pak Prabowo dan Gibran ini sedikit menurun, apalagi bisa dikurangi, adalah bagaimana mendowngrade dalam tanda kutip, mengurangi dalam tanda kutip, bahwa power Pak Jokowi yang cukup luar biasa itu secara perlahan ditunjukkan apa kelemahan dan kekurangannya.
Jadi kalau tingkat respon rate ataupun maksud saya tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi secara perlahan ini berkurang, maka dampak politik elektoral yang selama ini dinikmati oleh Prabowo Gibran secara perlahan akan didapatkan oleh itu. Cuman kan problemnya, Cak, mengkritik Jokowi di tengah kepuasan publik yang di atas rata-rata, ini dalam banyak hal memang tidak terlampau menguntungkan bagi siapapun yang mengkritik. Oke, mungkin saya ingin ke Bang Gojali. Nampaknya efektif ini kalau yang disasar adalah tingkat kepercayaan terhadap Pak Jokowi yang nanti akan berkesinambungan memberikan suara untuk Amin, sebut saja Amin atau juga Ganjar. Bisa lanjut terus ini kritik, bagaimana Bang Gojali? Oh, saya kira tidak ada masalah. Silakan melanjutkan kritiknya. Bagi kami tetap jalan sesuai dengan agenda yang sudah kami programkan, gitu. Jadi soal kritik tadi Pak Andreas juga, bagi kami soal MK, soal konsolidasi mengambil simpati publik untuk memenangkan Pak Prabowo dan Gibran. Jadi soal kritik itu harus, memang kritik itu harus, dan silakan saja. Dan kita kan sudah terbiasa dengan kritik. Apalagi Pak Jokowi, mungkin Pak Andreas lebih tahu lah selama 10 tahun ini siapa saja yang mengkritik beliau dan apa saja kritik terhadap Pak Jokowi, mulai dari yang kritik yang membangun, melecehkan dan lain sebagainya, itu biasa. Pak Jokowi sudah biasa dan tidak terlalu berpengaruh terhadap elektabilitasnya ke depan, elektabilitas Pak Prabowo dan Gibran. Oke. Dan itu sudah teruji berkali-kali. Jadi kami tidak mau berputar-putar seputar MK, Bang Andreas. Kita harus melangkah jauh ke depan dan kita akan menjalankan agenda-agenda kita untuk memenangkan Prabowo Gibran. Oke, Bang Andreas boleh dong ditanggapi. Silakan aja kritik, nggak akan ngaruh ke elektabilitasnya Prabowo Gibran PD ini, Bang Gojali. Bang Andreas. Ya, kalau orang mengatakan tidak ada masalah itu artinya di situ pengabaian terhadap suatu peristiwa yang kemudian mempunyai dampak terhadap ya penyelenggaraan negara ini gitu. Dan di situ kita tahu bagaimana nepotisme itu sangat kuat, sangat erat dengan peristiwa yang terjadi di MK. Dan itu ada keterkaitan antara ya kita harus terbuka melihatin bahwa di situ ada anaknya Pak Jokowi, di situ ada pamannya Pak Jokowi, ada pamannya Gibran, dan di situ ada Gibran gitu. Bagaimana keterkaitan, lingkaran keterkaitan ini berkaitan dengan suatu peristiwa hukum yang penting. Dan itu terjadi gitu, terjadi di depan mata publik, diperhatikan, dilihat oleh dunia gitu. Oleh karena itu kalau melihat ini bukan sebagai suatu masalah, ini celaka. Ini kita harus lihat sebagai suatu peristiwa yang harus membuat kita semua mawas diri. Karena ini menyangkut persoalan negara gitu. Suatu lembaga negara yang sangat-sangat strategis. Nah, oleh karena itu ya silakan kalau mau melihat itu tidak masalah, tapi rakyat akan melihat dan rakyat akan menilai bagaimana nepotisme dibangun dengan merusak suatu lembaga negara yang sangat strategis dan sangat penting. Dan itu terjadi di dalam lingkaran kekuasaan yang menyangkut ya anak, paman, ya dan bagaimana keterkaitan dengan orang tuanya yang memberikan restu terhadap persoalan ini gitu. Baik, sekarang mungkin saya ingin ke Mas Nahra. Silakan aja kritik gitu loh, tidak akan ngaruh. Baik, nanti dulu Bang Gojali, nanti saya akan memberikan waktu Bang Gojali, mungkin Mas Nahra. Tapi membuat kritik itu sendiri nggak mudah loh. Oh gitu, nggak mudah. Dipikirkan gitu kritiknya. Iya, kan nggak semudah kita bicara ya. Coba sekarang tim paslon 2 suruh ngeritik, pasti nggak bisa. Dan itu nggak mudah. Oleh karena itu, Salamah berharap gini, coba ketika paslon ini belajar mengkritik, tiga-tiganya harus bisa. Karena itu meskipun mengkritik, itu pun harus dengan logika, dengan data, kemudian analisa dan seterusnya. Jadi tidak sekedar mengkritik, dan ini memerlukan knowledge, memerlukan pengetahuan juga, memerlukan kecerdasan dan seterusnya. Tidak semudah kita bicara saja. Jadi meskipun ini gratis ya, tapi tetap memerlukan EQ yang cukup luar biasa. Seperti itu. Apa yang dikatakan oleh Mas Nahra menjadi pertanyaan untuk Bang Gojali. Ini paslon nomor urut 2 nggak berani kritik, ditantangin. Bukan nantang, percobaan. Baik, percobaan. Nanti sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Mungkin saya ke Mas Adi Pray terlebih dahulu deh. Ini sebenarnya bisa kita katakan saling mengkritik ini pasti akan terjadi
Desember, Januari, sampai nanti pemilihan? Siap-siap aja masyarakat atau bagaimana? Ya saya kira pastinya akan konsisten dan kontinu bahwa saling mengkritik antar paslon, mengkritik soal kebijakan Jokowi ini akan berlanjut sampai 14 Februari jelang pencoblosan di KPU ya. Yang ingin saya katakan adalah sepertinya ada sesuatu yang prinsip ya. Ini terlepas soal siapapun nantinya yang akan memenangkan pertarungan di Pilpres 2024 soal putusan MK. Kalau mau jujur sebenarnya, kenapa ini selalu disampaikan oleh berbagai partai? Tapi kan ini juga menjadi snowball yang sering dibicarakan oleh teman-teman aktivis pro demokrasi dan bahkan mahasiswa. Ini kan menjadi concern bersama bahwa pemilu itu bukan hanya soal rutinitas 5 tahunan, ganti presiden dan wakilnya, bukan. Tapi bagaimana bangunan isu yang muncul, tahapan-tahapan politik yang muncul itu harus sesuai dengan keajegan demokrasi. Kan ini yang saya sebut sebagai beyond pemilu 2024 soal MK tentang IKN dan seterusnya. Ini yang saya sebut seakan-akan ini ada borok yang akan terus menjadi diskursus cukup panjang terkait dengan catatan demokrasi kita 2024. Tapi secara prinsip juga saya melihat bahwa kenapa ini kritik selalu dimunculkan oleh Ganjar dan Anies. Sederhana, karena yang mereka lawan adalah orang yang mendapatkan restu dan dukungan dari Pak Jokowi. Satu-satunya cara mengkritik, ya, mengurangi tingkat elektabilitas mereka adalah dengan cara mengkritik kebijakan-kebijakan Jokowi yang dalam banyak hal menurut Anies, menurut Ganjar itu nggak populis, nggak populer. Secara perlahan sebenarnya kubunya Amin, kubunya Ganjar ingin sampaikan kepada publik dalam banyak hal. Jokowi itu ternyata misalnya ada catatan yang cukup serius dalam bidang demokrasi. Dalam catatan hukumnya juga bermasalah versi kubunya Ganjar. Ataupun persoalan IKN yang dianggap sebagai proyek mercusuar terkait dengan distribusi dan pemerataan ekonomi. Nah jadi secara perlahan alam bawah sadar masyarakat yang selama ini menjadikan Jokowi sebagai presiden dengan tingkat kepercayaan di atas rata-rata perlahan mulai ingin disusupi oleh isu-isu di mana Pak Jokowi tidak sehebat yang dibayangkan persepsi publik selama ini. Makanya tak mengherankan IKN muncul lagi, indeks demokrasi dimunculkan lagi, termasuk soal bagaimana keputusan MK. Ini kan pertarungan narasi supaya Pak Jokowi itu tidak terlampau memberikan dampak faedah elektoral. Sekarang saya ingin ke Bang Gojali. Bang Gojali, ini bisa dikatakan bahwa Pak Prabowo Gibran lagi dikeroyok ini, Ganjar dan juga Amin, Anies Baswedan khususnya. Mas Nahra mengatakan di sini, kalau dikritik ya udah kritik balik lah. Entah itu ditujukan untuk Pak Prabowo atau jangan-jangan Gibran yang nggak bisa mengkritik, bagaimana? Kalau soal mengkritik Anies, meram aja bisa dikritik ya. Waduh. Dan boleh dilihat banyak sekali kritik-kritiknya terhadap Anies itu selama dia memimpin di Jakarta. Problem besar di Jakarta ini sebetulnya bisa nggak diselesaikan Anies kemarin? Jawabannya tidak. Ya kan? Kritik terhadap Ganjar juga gampang lah. Emang itu Bang Trimedia Panjaitan itu menjadi kritik yang orisinil terhadap Ganjar itu. Jadi semua orang sudah tahu, nggak perlu harus kita sampaikan kritik-kritik lagi terhadap mereka. Semua udah tahu apa yang dilakukan Anies di Jakarta, kemudian apa yang dilakukan Ganjar di Jawa Tengah. Ya, apalagi Pak Prabowo sendiri selalu menyarankan kepada kami, menghimbau kepada kami untuk tidak menjelek-jelekkan paslon lain atau capres lain, tidak bangunlah suasana dengan kedamaian, sejuk, riang gembira. Baik Bang Gojali, langsung ditanggapi ya. Dan soal MK, soal keputusan MK, mungkin ya Bang Andreas cara pandang seperti itu, tapi banyak juga cara pandang yang berbeda. Kita nggak bisa langsung mengkompetasi satu cara pandang gitu. Karena di atas keputusan MK itu ribuan anak-anak muda yang punya harapan. Artinya diberi ruang kepada anak-anak muda untuk tampil memimpin di masa yang akan datang. Ya mungkin saja ada celah yang kurang baik atau bahkan ada dibilang kiamat hukum dan lain sebagainya. Ini itu lagi panas saja. Lagi panas. Tapi di luar ditahan dulu Bang Gojali. Mas Nahra, merem aja bisa langsung dikritik ini Pak Anies. Itu kata Bang Gojali loh. Oh gitu? Iya. Gimana cara merem tanpa berpikir ya? Karena begini, penghargaan yang terima Pak Anies selama menjadi gubernur, itu berapa persen yang dibandingkan misalkan ya calon lain ya, mohon maaf nih, saya hanya baca di media sosial saja. Daftar rentengan apa itu penghargaan yang diterima Pak Anies, itu sekian ratus persen dan mohon maaf ya,
tikel matekok pala bahasa Jawa itu. Apa artinya? Bertumpuk-tumpuk ya Wih. dibandingkan dua calon lainnya. Ini soal prestasi. Sekarang siapa yang mau bisa mengukur keberhasilan paslon-paslon ini kecuali dengan hasil karyanya, kecuali dengan penghargaannya. Coba pengalaman Pak Anies di DKI cukup lama ya. Kemudian di publik beliau dikenal sebagai akademisi yang bagus. Ya kalau dibandingkan yang lain mohon maaf ya, tapi ini memang kenyataannya begitu. Hal yang sama untuk Bang Andreas. Ganjar kalau mau dikritik gampang kalau kata Bang Gojali. Bagaimana Bang Andreas? Ya tadi kan kita bilang mengkritik itu harus punya argumentasi, punya dasar, punya data. Begitupun menjawab, Caca. Jadi tidak hanya sekedar asal omong gitu, kemudian menyampaikan kritik atau menjawab satu kritik. Nah itu yang kita lakukan gitu. Seperti apakah keputusan MK itu memberikan ruang pada anak muda? Ya anak muda yang anaknya presiden lah. Kalau anak muda yang lain kan enggak gitu. Itu kan jelas-jelas kan anak-anak muda juga tahu gitu. Saya pernah diskusi dengan anak-anak muda, mereka bilang ya itu Gibran itu bisa seperti itu karena ada ordal gitu, ada istilahnya anak-anak muda gitu, ada orang dalam gitu. Itu menunjukkan bahwa anak muda pun nggak suka gitu, bahwa apa yang terjadi di MK itu adalah nepotisme dalam bahasa kita gitu. Kalau dalam bahasa anak-anak muda itu ada apa yang mereka sebut dengan orang dalam tadi, ordal katanya. Itu karena dia anak presiden. Kalau bukan anak presiden, keputusan itu kan sudah mengarahkan betul gitu bahwa ya orang yang 40 di bawah 40 tahun yang pernah menjadi gubernur atau wali kota atau terpilih sebagai wali kota atau gubernur itu kan hanya Gibran aja gitu kan. Dan Gibran itu anaknya presiden gitu. Yang lain kan enggak gitu. Baik. Bang Andreas, terima kasih banyak. Disitulah kelihatan bahwa ya argumentasi yang disampaikan itu lemah, sangat lemah. Baik. Bang Andreas, terima kasih. Bang Gojali, mohon maaf ini waktu saya sudah habis. Saya juga terima kasih kepada Mas Nahra dan juga Bang Adi Prai. Sebenarnya ya pemirsa, masyarakat tinggal menikmati saja kontestasi ini. Kita pantau kritik-kritik dari masing-masing baik tim pemenangan bahkan juga capres-cawapres. Kalau suka jadi kayak indikator untuk memilih. Kalau offside jangan dipilih. Sesaat lagi sejumlah informasi lainnya masih akan saya hadirkan usai jeda berikut.